Squidward. Yellow's hand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai yang memperlihatkan si Patrick yang berada di rumah kedua orang tua SpongeBob untuk bersenang-senang. Yang mana SpongeBob membuat si Patrick sangat penasaran karena dia telah berjanji akan mengajak si Patrick untuk bermain. Sehingga karena hal itu membuat si Patrick langsung mencekram SpongeBob kemudian membantingnya ke lantai. Karena si Patrick gak sabaran, akhirnya SpongeBob langsung membawa si Patrick ke tempat ladang ubur-ubur. Lalu setelahnya pergi makan es krim bersama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bermain meniup gelembung. Jadi di rumah keluarga SpongeBob sepanjang hari keduanya hanya bermain berdua untuk bersenang-senang. Singkatnya mereka telah tiduran di lantai karena kelelahan. Hingga datanglah kedua orang tuanya yang mengingatkan si Patrick agar pulang karena waktunya sudah menjelang larut malam. SpongeBob tak rela melihat sahabat sejatinya pulang begitu saja, oleh karenanya dia menyuruh si Patrick untuk menginap di rumahnya saja. SpongeBob memohon kepada orang tuanya dan diperbolehkan si Patrick menginap. Akan tetapi selang beberapa saat di kamar SpongeBob mulai terjadi kerusuhan karena keduanya masih saja tetap bermain sebelum tidur. Kedua orang tuanya masih melihat kejadian tersebut, namun hanya diam saja karena mereka tahu itu hanyalah gurauan semata. Saat mereka telah lelah membaca buku, keduanya langsung beranjak tidur. Sebelum itu si Patrick ingin setiap hari tinggal di rumah kedua orang tua SpongeBob. Tentunya mendengar itu membuat SpongeBob langsung mengizinkannya dan menyuruh si Patrick agar menganggap rumah ini seperti rumahnya sendiri. Di keesokan harinya saat SpongeBob terbangun, ternyata dia tidur di atas langit-langit dinding hingga membuatnya terjatuh. Bahkan hampir di seluruh kamar SpongeBob hanya terdapat barang-barang si Patrick. Tentunya setelah melihat itu membuat SpongeBob bertanya kepada sahabatnya mengapa kamarnya dipenuhi dengan barang-barang miliknya. Si Patrick yang sedang berdandan rapi hanya ingin menganggap rumah ini miliknya sendiri seperti yang pernah diucapkan SpongeBob. Saat sebelum tidur malam kemarin, akhirnya si Patrick langsung menghancurkan setengah rumah milik kedua orang tua SpongeBob. Lalu tak berselang lama para pekerja kru film mulai membawa alat syutingnya ke tempat itu untuk memulai pertunjukan, bahkan Squidina yang langsung mengatur ruangan tersebut. Para kru film mulai mengganti dan menghancurkan alat-alat milik keluarga SpongeBob untuk diganti dengan alat syutingnya. Foto si Patrick juga dipajang di dinding tembok. Lalu Patrick menawarkan pekerjaan untuk SpongeBob. Pekerjaan itu benar-benar sangat istimewa. SpongeBob yang mendengar pekerjaan tersebut pun langsung menyetujuinya tanpa tahu apa pekerjaannya. Di sini si Patrick sempat menjelaskan sedikit mengenai kerjaan SpongeBob, yang intinya sebagai tukang bantu-bantu untuk para kru film. Squidina memberi topi serta tanda pengenal kepadanya, lalu menyuruhnya untuk membuatkan kopi. Tanpa banyak basa-basi, SpongeBob yang sangat senang langsung pergi ke dapur untuk membuatkan kopi gula aren. Saat itu dia telah bertemu dengan kedua orang tuanya. SpongeBob yang bangga dengan pekerjaannya langsung menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai seorang asisten membantu untuk si Patrick. Kedua orang tuanya yang melihat rumahnya telah dijadikan untuk syuting film oleh si Patrick kemudian bertanya kepada SpongeBob apa yang sebenarnya telah terjadi di rumahnya. SpongeBob menjelaskan bahkan si Patrick akan melakukan pertunjukan di sini. Namun kedua orang tuanya mengatakan jika melakukan pertunjukan di tempat ini tak yakin ada orang yang akan menontonnya. SpongeBob kemudian menunjuk salah satu kru film untuk memanggil semua para penonton setia di halaman rumah. Akhirnya setelah disiram bunga, para penonton itu dari berbagai segala usia telah bermunculan. Salah satunya menghampiri ibu SpongeBob dan menganggapnya sebagai ibu si Patrick untuk berterima kasih karena sudah mengizinkan mereka untuk melihat pertunjukan ini. Tak lama kemudian akhirnya pertunjukan tersebut telah dimulai. Seperti biasanya si Patrick memperkenalkan dirinya serta sekarang dia berada di rumah orang tua SpongeBob. Saat SpongeBob sedang berada di kamar mandi, si Patrick masuk ke dalam untuk memperkenalkannya. Kemudian berlanjut ke kamar ibu SpongeBob yang sedang berdandan untuk memperkenalkannya. Lalu ketiga yaitu sahabatnya yang telah dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Squidina pun tak segan memarahinya dan anggota terakhir yaitu nenek SpongeBob yang sedang menyulam jahitan. Namun si Patrick sebelumnya tidak mengenalinya dan inilah acara pertunjukan pun setelah opening pengenalan di rumah itu akhirnya telah sepenuhnya dimulai.
Si Patrick sebagai pembawa acara tersebut memperkenalkan bahwa dia melakukan acara tersebut berada di rumah sahabatnya. Di segmen pertama ini, mereka akan mempertemukan tentang kisah seorang bajak laut yang diperankan oleh si Patrick sendiri. Dalam acara itu, si Patrick berada di sebuah rumah tua untuk mencari harta karun tersembunyi. Ia pun langsung menghancurkan dinding tembok yang telah usang itu dengan menggunakan sekop. Dan benar saja, setelah tembok itu bolong, dia pun telah menemukan harta karun berupa kabel kawat tembaga yang membuat si Patrick langsung tersetrum. Dia pun ingin mencabut kawat tersebut, namun sangat sulit untuk dilepas, guys. Dan ternyata di baliknya, kabel kawat itu telah terhubung dengan kulkas pendingin. Si Patrick tetap menarik kabel tembaga tersebut, sehingga membuat kulkas itu tertarik. Alhasil, dinding itu pun malah jebol. Kebetulan di sana ada ibu SpongeBob yang telah melihat kejadian itu. Si Patrick yang telah tertimpa kulkas justru tak sengaja telah menemukan banyak sekali makanan di dalam kulkas pendingin. Ia pun tanpa banyak basa-basi, tanpa tahu makanan tersebut bukanlah miliknya, langsung melahap makanan tersebut dengan sangat lahap. Di sisi lain, terlihat ibu SpongeBob mulai marah, namun dia berusaha untuk menahan diri. Pertunjukan kali ini yaitu melukis bersama dengan teman. Tirai mulai menutupi seluruh ruangan tersebut. Terdengarlah suara bunyi bel pintu dari luar. Ternyata itu adalah Squidward yang telah mengirimkan koran untuk kedua orang tua SpongeBob. Squidward sempat terkejut setelah melihat si Patrick yang berada di rumah keluarga SpongeBob. Si Patrick menjelaskan jika dia sekarang sedang melakukan acara pertunjukan melukis bersama teman-temannya. Dan inilah yang dimaksud oleh si Patrick karena ternyata dia menggunakan wajah Squidward untuk melukis. Berkali-kali seluruh kepala Squidward dicelupkan ke dalam wadah di tempat cat. Yang paling konyol, tanpa melihat sama sekali, si Patrick langsung menggunakan wajah dari ayah SpongeBob untuk melukis. Padahal ayahnya di sini SpongeBob sudah mengisyaratkan bahwa dia bukan alat kuas untuk melukis. Namun tetap saja si Patrick ini menggunakannya sebagai kuas. Lalu segmen berikutnya yaitu acara untuk pengenalan diri. Karena si Patrick ingin mengenal lebih dekat dengan para penggemarnya, pertama-tama ia mencari salah satu relawan untuk maju ke depan. Di sana salah satu penggemarnya langsung mengacungkan tangan ingin menjadi sukarelawan. Si Patrick masih belum bisa menyadarinya, hingga si penggemarnya itu langsung menjulurkan kedua bola matanya dan mencolek si Patrick berharap bisa memilihnya. Saat sesampainya di atas panggung, seperti biasanya, si Patrick ingin tahu mengenai salah satu penggemar setianya. Saat ditanya, dia sangat menyukai tempat kegelapan serta pembusukan. Tanya itu saja, dia juga telah memikirkan trik pesta yang sangat memukau. Tentunya si Patrick sangat ingin melihatnya, guys. Dan saat ia membalikkan badan, lalu kedua tangannya mulai mengocok-ngocok dengan sangat cepat, hingga membuat kedua bola matanya mengeluarkan cahaya yang sangat begitu terang benderang. Bahkan cahaya itu bisa sampai ke ujung dunia. Akibat kekacauan itu membuat seluruh rumah keluarga SpongeBob rusak tak karuan. Bahkan si penggemarnya telah hancur sirna. Saat itu keduanya ingin menegur si Patrick karena telah merusak seluruh rumah. Namun si Patrick keburu telah membawa mereka berdua ke atas panggung untuk segmen berikutnya. Saat sesi tanya jawab telah dimulai, si Patrick menanyakan apa keluhan yang ada di pikiran mereka. Tentunya dengan terbata-bata, keduanya menjawab jika si Patrick harus pergi dari rumahnya dan jangan pernah kembali lagi. Karena jika masih tetap berada di tempat ini, maka tentu rumahnya akan semakin hancur. Terdengarlah suara alarm yang berbunyi, yang mana saat sesi tanya jawab itu, ternyata jawaban dari kedua orang tua SpongeBob telah mengatakan kata-kata ajaib. Mereka pun menjadi pemenang. Lalu si Patrick akan memberikan sebuah hadiah, beberapa kabel kawat tembaga, pakaian milik penggemarnya yang telah hancur sirna, lalu mendapatkan hadiah kamarnya sendiri. Hal itu membuat ayah SpongeBob kesal terhadapnya. Bukan hanya itu saja, si Patrick juga telah memberikan setumpuk batu bata merah untuk dihadiahkan kepadanya. Dia mengambil batu bata itu dari dinding tembok rumahnya, sehingga ketika salah satu kru mengambil batu bata itu lagi, secara tiba-tiba saja rumahnya langsung hancur berantakan. Saat itu SpongeBob pun telah datang. Saat mengambilkan kopi, dia sempat shock namun pergi lagi karena lupa mengambil krimnya. Setelah rumahnya rusak, kedua sepasang pasutri bingung di mana dia harus tinggal karena sekarang rumahnya telah hancur. Saat itu ketika kepala si Patrick terkena batu bata, dia telah memiliki ide untuk rumah panggung selanjutnya.
Tak lama dari itu terlihat ibu dan ayah SpongeBob tengah mengungsi ke tempat keluarga si Patrick. Tentu keduanya akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh si Patrick juga. Dia pun membawa beberapa orang untuk memindahkan semua barang-barang miliknya ke tempat itu, mulai dari menghancurkan dinding, menempelkan foto-fotonya, lalu mengganti cat tembok dengan cat favoritnya. Mereka mulai mengganggu keluarga si Patrick dan menghancurkan semua barang perabotannya, hingga semua rumah tersebut mulai hancur berantakan dan si Patrick hanya terdiam membisu karena kebingungan. Tak berselang lama dari itu datanglah SpongeBob yang membawakan kopi, namun saat si Patrick meminumnya dia langsung menyemburkan kopi itu ke wajahnya. Dan karena kopi tersebut tidak enak lalu meninggalkan pergi SpongeBob seorang diri, yang kemudian film pun berakhir guys. Oke guys, pagi itu terlihat SpongeBob yang sudah sampai di tempat kerjanya. Dia pun seperti biasa sangat senang dengan pekerjaannya sebagai seorang koki. SpongeBob saat itu melihat pintu dapurnya bergoyang-goyang, namun Squidward tidak memperdulikannya. Justru dia malah masang handset di telinganya agar tidak mendengar suara keributan. SpongeBob pun pergi ke dapur yang sudah berantakan gara-gara Tuan Krab mengusir 4 bulu babi yang ada di restorannya. Tuan Krab kesulitan untuk menangkap para bulu babi itu, bahkan saking nakalnya salah satu bulu babi itu menggigit bokong Tuan Krab. Sehingga karena Tuan Krab murka, bulu babi tadi langsung digelindingkan keluar seperti permainan bola bowling. SpongeBob mulai memanggang daging di dapurnya dengan perasaan senang. Saat itulah lubangnya berbunyi seperti ada seseorang yang sedang membicarakannya. Ia pun kemudian mengecek keluar dapur dan melihat 4 ekor bulu babi yang menangis karena sedang lapar. Karena melihat hal itu, akhirnya dia pun memberikan roti Krabby Patty sebelum Tuan Krab datang. Awalnya keempat ekor bulu babi itu ketakutan saat SpongeBob memegang pisau. Namun begitu makanan itu dihidangkan, keempatnya langsung bernapas lega. Namun saat setelah SpongeBob pergi, tiba-tiba saja keempat bulu babi itu telah berubah menjadi para peri kecil. Singkat cerita, setelah sehari kemudian yang sangat melelahkan, SpongeBob sudah waktunya pulang ke rumah. Namun Tuan Krab segera mencegahnya karena dia baru saja telah mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 patty dari Dewa Neptunus. Pesanan itu harus secepatnya selesai dan jam 8 pagi semuanya harus segera dihidangkan. Disinilah terlihat sangat jelas betapa sangat melelahkan pekerjaan itu. Lalu ia langsung segera pergi meninggalkan SpongeBob sendirian yang kerja lembur. Jam 3 malam terlihat SpongeBob memang sudah memasak roti Krabby Patty. Namun dia sangat kelelahan dan begitu ngantuk, apalagi roti itu masih kurang banyak. Sehingga SpongeBob sempat tertidur di atas pemanggang yang masih panas. Tadi sangka setelah SpongeBob tertidur dengan pulas, datanglah para peri itu yang memanggil semua teman-teman yang pernah dibantu oleh SpongeBob. Karena kebaikannya itu, mereka pun segera menarik SpongeBob dari pemanggang tersebut, lalu ramai-ramai membawa SpongeBob pergi untuk ditidurkan di tempat meja makan. Mereka pun kemudian menyelimuti tubuh SpongeBob dengan kertas. Para peri itu kemudian langsung membawa spatulanya dan pergi ke dapur untuk membantu SpongeBob memasak Krabby Patty. Karena mereka tahu jika SpongeBob sangat kelelahan, mereka pun ingin membalas budi atas kebaikannya. Di dapur itulah mereka pun telah mengerti urutan bahan roti Krabby Patty dengan baik. Mulai dari memanggang daging, memberi bumbu rahasia, serta ada juga yang memukul-mukul daging. Setelah daging-daging itu sudah matang, lalu dilempar ke bawah. Salah satu teman lainnya bertugas menangkap daging itu untuk digabung bersama dengan rotinya. Kemudian setelahnya waktunya memberi lembaran keju di atas daging panggang. Kemudian tomat yang baru saja diiris, lalu di atasnya ditambahkan lagi dengan sayur-sayuran yang berkualitas. Setelah semuanya telah diberi sayuran, kemudian diberi saus dan mayones dengan dibantu oleh kedua temannya yang memegang botol-botol itu. Saking senangnya, mata peri itu juga sempat terciprat saus, namun mereka malah tertawa bahagia. Setelah bawang merah dan sayuran lainnya sudah dimasukkan ke dalam, lalu tinggal memberi sepotong roti yang sudah dibelah. Dan sentuhan terakhirnya, mereka pun menaburkan biji.
Singkat cerita, kerang tiram pun sudah berkokok, menandakan jika pagi telah tiba. Disinilah SpongeBob yang baru terbangun dibuat sangat terkejut karena dia masih belum mengerjakan pekerjaannya karena ketiduran. Ia pun segera pergi ke dapur untuk melihatnya, namun betapa syoknya SpongeBob setelah mengetahui jika semua pesanan tersebut ternyata sudah selesai dikerjakan. Bahkan anak buah Dewa Neptunus sudah mulai mengangkut roti Krabby Patty itu. SpongeBob mendapat apresiasi dari Tuan Krab karena telah menyelesaikan 10.000 patty itu hanya beberapa jam saja. Oleh sebab itu, Tuan Krab segera menyuruh SpongeBob untuk libur sementara waktu, namun tidak mendapat bayaran sama sekali. Namun tak berselang lama dari itu, dia pun harus kembali mengurus Gary selama 13 jam. Bahkan seharusnya dia beristirahat, namun di rumah justru harus membersihkan rumah, membawa Gary pergi berlibur, lalu berbelanja dan menangkap ubur-ubur serta bermain dengan si Patrick. Intinya kegiatannya benar-benar sangat banyak sekali, sehingga meskipun telah diberi liburan oleh Tuan Krab, namun nyatanya SpongeBob tidak bisa istirahat sama sekali. Namun SpongeBob senang karena besok dia bisa bekerja lagi. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba. Ia pun berpamitan dengan si Gary karena ingin pergi bekerja. Hingga tak berselang lama ia pun sampai, namun begitu melihat ke dapur, justru ribuan Krabby Patty sudah terisi penuh lagi oleh para peri. Namun SpongeBob mulai curiga siapa seseorang yang telah membuat ribuan Krabby Patty di saat dia sedang tertidur. Untuk itu SpongeBob pergi ke ruangan Tuan Krab untuk melihat CCTV untuk melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Awalnya CCTV hanya memperlihatkan Squidward yang sedang tertidur nyenyak di kasir, lalu memindahkan saluran lain untuk mencari tempat yang menurutnya sangat mencurigakan. Namun setelah melihat rekaman di dapur, ia pun dikejutkan dengan kemunculan 4 peri yang selama ini sudah membantunya untuk memasak roti Krabby Patty. Ia pun serasa bermimpi saat melihat kejadian tersebut. Untuk itu, karena dia sudah tahu bahwa ini bukanlah mimpi belaka, ia pun berniat malam hari akan datang ke restoran ini lagi untuk melihat kebenaran yang dimaksud. Pada malam hari akhirnya telah tiba. SpongeBob datang menyelinap lewat keran wastafel di dapur. Melihat saat situasi itu aman, ia pun segera pergi ke tempat tong untuk bersembunyi. Hingga tak berselang lama dari itu, datanglah keempat para kurcaci itu dari atas cerobong. Seperti biasanya, keempat peri itu segera menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roti Krabby Patty. Awalnya SpongeBob melihat keempat para peri itu dibuat sangat terhibur karena lucu. Namun setelah berpikir, peri-peri itu telah mengambil tugasnya dalam membuat roti Krabby Patty. Karena tidak terima, ia pun segera menegurnya. Namun salah satu peri itu malah melempar patty ke wajah SpongeBob. Disinilah kemudian SpongeBob bertanya kepada mereka mengapa telah membantunya menyelesaikan tugas dalam membuat Krabby Patty. Mereka kemudian menjelaskan sebelumnya mereka berubah menjadi bulu babi, namun setelah diberi makan dia berubah menjadi peri. Oleh sebab itu, karena SpongeBob orang baik, karena telah memberinya makanan, ia pun membalas kebaikannya dengan cara membantu semua pekerjaan SpongeBob. Mengetahui hal itu, SpongeBob segera membaca buku untuk mencari cara menyingkirkan para peri tersebut. Setelah ketemu ide, ia pun langsung menakut-nakutinya, namun keempat para peri itu tidak takut sama sekali. Malah mereka tertawa yang akhirnya karena muak dengan SpongeBob yang sangat rewel mengganggu pekerjaannya, para peri itu langsung segera melempar SpongeBob keluar untuk menunggu mereka masak. Peri itu memperingatkan SpongeBob untuk tetap di luar saja ketimbang harus mengganggu perbuatan baiknya. Singkat cerita, akhirnya para peri itu telah selesai membuat Krabby Patty. SpongeBob kemudian datang ke dapur dengan persiapan penuh. Awalnya dia mengusirnya secara halus, namun justru malah diserang oleh para peri itu. Sehingga karena sudah tidak ada jalan lain, SpongeBob pun murka dan menangkap para peri tersebut. Sehingga para peri yang melihatnya langsung segera kucar-kacir. Salah satu peri berhasil tertangkap oleh jaring. Namun tiba-tiba saja peri itu malah berubah menjadi Krabby Patty. Dia pun malah ditertawakan oleh para peri yang melihat kekonyolannya. SpongeBob kemudian menggunakan gelembungnya. Tak disangka gelembung itu telah berhasil menangkap peri wanita. Namun setelah berhasil tertangkap, peri itu malah berubah menjadi Krabby Patty. Kini tinggal 2 peri lagi yang belum tertangkap. Hanya menggunakan sapu, SpongeBob berhasil memasukkan kedua peri ke dalam karung. Namun tiba-tiba saja para peri itu berubah lagi menjadi sekumpulan roti Krabby Patty dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga salah satu matanya memerah. Ia yang kesal segera memohon agar peri itu untuk tidak membuat lagi Krabby Patty. Namun keempat peri tersebut malah menolaknya.
Disinilah kemudian SpongeBob memiliki ide lain. Ia langsung membawa semua bahan-bahan di dapur agar para peri itu tidak bisa membuat Krabby Patty, lalu menaruhnya di ruangan pendingin. SpongeBob akhirnya bisa sedikit tenang, namun saat dia akan pergi dia mendengar suara di ruangan pendingin itu. Dan ternyata setelah dilihat itu adalah keempat para peri yang sedang bermain daging yang telah membeku. Lalu daging tersebut dilempar ke arah SpongeBob hingga mengenai giginya sampai remuk. Setelahnya, para peri itu melakukan serangan serentak dengan melemparkan mentimun, sehingga SpongeBob pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Namun SpongeBob kewalahan untuk menghadapinya, sehingga SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam roti Krabby Patty yang besar sebagai salah satu bahan makanan. Lalu para peri itu pun pergi. Hingga tak lama datanglah Tuan Krab ke dapur dan ia pun melihat banyak roti Krabby Patty yang sudah dibuat. Ia melihat SpongeBob yang ada di tumpukan roti Krabby Patty sembari menangis. Ia segera menyuruhnya pergi untuk berlibur lagi karena sudah banyak sekali membuat Krabby Patty. Namun SpongeBob menjelaskan jika dia tidak pernah membuat Krabby Patty sebanyak itu. Dan ia juga memberitahu jika para perilah yang selama ini membantunya. Namun Tuan Krab tidak mempercayainya. Saat di luar, di sini SpongeBob menunjukkan jika itu adalah para peri. Namun karena sekarang para peri sudah berubah lagi menjadi bulu babi, ia pun langsung mengusir dan melemparkan para bulu babi itu sampai ke restoran Chum Bucket. Malam itu si Plankton keluar rumah untuk membuang Chum yang sudah basi. Plankton melihat 4 ekor bulu babi yang kelaparan, sehingga ketimbang dibuang begitu saja, Chum tersebut diberikan kepada para bulu babi agar dimakan. Sehingga mereka pun masuk ke dalam restoran untuk membuat Chum sebanyak-banyaknya. Sehingga di hari cerita, Chum itu sudah meluber sampai keluar restoran Chum Bucket. Yang kemudian film pun berakhir guys.